Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi bersama kami di Dapur Sekelas Info, yang pastinya kita kembali hadir untuk berbagi resep enak dan mudah untuk sahabat semua. Oke, untuk resep yang akan kita share di kesempatan kali ini, kita akan membagikan sebuah resep cemilan atau jajanan yang sobat di rumah pasti bakalan sangat-sangat menyukainya. Yang nama resepnya adalah risoles isi ayam makaroni pedas. Salah satu resep risoles yang banyak sekali penggemarnya karena rasanya enak dan juga pedas. Dan admin yakin sobat di rumah bakalan suka juga dengan rasanya. Nah, jadi tanpa perlu basa-basi lagi, sekarang kita akan langsung saja mulai tutorialnya dan berikut bahan-bahannya. Oke, untuk mengawali resep risoles pedas ini, step pertama kita akan membuat adonan untuk kulit risolesnya terlebih dahulu. Cara membuatnya gampang sekali, dan untuk bahan-bahannya antara lain 250 gram tepung terigu. Di resep ini kita menggunakan tepung terigu serbaguna atau terigu protein sedang. Untuk mereknya kita pakai yang segitiga biru. Oke, bahan selanjutnya adalah kita masukkan kurang lebih 2 sendok makan tepung tapioka. Nah, tepung tapioka ini fungsinya untuk menambah rasa kenyal dan membuat kulitnya menjadi tidak gampang sobek. Oke, bahan selanjutnya yang akan kita tambahkan adalah 1 butir telur ayam, lalu setengah sendok teh garam. Kemudian kita tambahkan juga kurang lebih 500 ml susu cair. Untuk susunya ini sobat bisa juga menggantinya pakai air biasa dengan takaran yang sama. Dan nanti hasil kulit risolesnya sebenarnya hasilnya kurang lebih sama saja, tidak terlalu terlihat perbedaannya. Paling bedanya cuma pada rasa kulit risolesnya saja. Kalau yang pakai susu rasanya lebih gurih saja. Nah, jika sudah tercampur seperti ini, lalu kita masukkan kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng. Lalu kita aduk kembali. Oke, jika sudah, lalu kita diamkan dulu beberapa saat. Dan sambil menunggu, selanjutnya kita akan membuat bumbu untuk isian risoles pedasnya. Oke, sekarang kita akan membuat bumbu pedas untuk isian risolesnya. Dan bahan-bahannya antara lain 5 siung bawang putih dan juga 1 buah bawang merah. Lalu kita masukkan juga 5 buah cabai merah keriting. Kemudian cabai merah keritingnya ini kita potong-potong menggunakan tangan seperti ini supaya mudah untuk menguleknya. Selanjutnya ini dia bahan utamanya, yaitu cabai rawit sebanyak 25 butir dan cabai rawit merah atau cabai rawit domba sebanyak 3 butir. Selanjutnya kita tambahkan juga garam kira-kira sebanyak setengah sendok teh. Oh ya, untuk jumlah cabai rawitnya ini sobat bisa merubahnya. Mau ditambah supaya lebih pedas atau dikurangi juga tidak masalah. Dan untuk jumlah seperti ini rasanya memang cukup pedas, tapi masih dalam batas enak untuk dinikmati. Oke, sekarang kita ulek sampai agak halus. Nah, jika sudah cukup halus seperti ini, sekarang kita tempatkan dulu dalam wadah. Kemudian kita sisihkan dulu untuk sementara. Dan selanjutnya sekalian kita akan mensuir-suir ayamnya terlebih dahulu, sehingga nanti tinggal kita memasaknya bersama dengan bumbu yang sudah kita siapkan. Nah, untuk ayamnya sendiri ini adalah daging ayam yang sudah kita rebus selama kurang lebih setengah jam hingga cukup empuk. Dan saat merebus ayamnya, kita juga menambahkan sepotong jahe untuk menghilangkan bau amisnya, dan juga 2 lembar daun salam supaya ada aroma wangi-wangi rempahnya. Dan untuk makaroninya jangan lupa kita rebus dulu sampai setengah matang sebelum kita gunakan. Nah, jika semua persiapan bahan telah selesai, maka kita bisa mulai memasaknya.
Ya, sekarang kita akan membuat kulit risolesnya terlebih dahulu. Dan cara untuk membuatnya sebenarnya gampang banget. Di sini kebetulan kita menggunakan wajan anti lengket dengan diameter 20 cm karena memang adanya cuman ini. Oke, pertama wajannya kita olesi minyak, kita ratakan menggunakan tisu. Lalu cukup gunakan api kecil saja supaya kulit risolnya tidak gampang gosong. Oke, setelah wajannya ini mulai hangat atau sedikit panas, sekarang kita tuang adonan kulit risolnya kira-kira sebanyak 1 sendok sayur sambil kita angkat wajannya seperti ini. Lalu tinggal kita ratakan. Dan kalau ada permukaan yang masih belum rata atau masih bolong-bolong, kita tinggal tuang lagi saja adonannya sedikit. Oke, setelah pinggirannya sudah agak kering, kita tinggal balik seperti ini saja. Dan ini dia hasilnya. Gimana, sangat mudah bukan membuat kulit risolnya? Jadi sekarang kita tinggal mengulangi step sebelumnya saja sampai didapat jumlah kulit risol yang kita butuhkan. Dan jangan lupa adonan cairnya jangan dihabiskan semua, tapi sisakan kira-kira 2 sendok sayur untuk nanti kita gunakan sebagai perangkat tepung panir atau tepung rotinya. Dan kalau sudah selesai semuanya seperti ini, maka sekarang kita bisa lanjut membuat isian ayam makaroni pedasnya. Oke, setelah kulit risolnya selesai kita buat, sekarang kita langsung lanjut membuat isian risolnya, yaitu ayam makaroni pedas. Nah, untuk yang pertama kita panaskan minyak secukupnya untuk menumis dan cukup gunakan api yang tidak terlalu besar. Setelah minyaknya cukup panas, maka sekarang kita tumis bumbu pedasnya. Kita tumis kira-kira 2 menitan atau sampai bumbunya ini tercium wangi. Oke, kita tumis. Setelah kita tumis beberapa menit dan sudah tercium aroma wangi dari bumbu yang kita tumis, sekarang kita masukkan kurang lebih 12 sendok makan saus lada hitam. Untuk saus lada hitamnya, sobat bisa pakai merek apa saja seadanya. Di online shop juga banyak yang jual dan harganya pun cukup murah. Dan untuk saus lada hitam yang kita gunakan, ini kita pakai yang kemasan seperti ini. Ini harganya cukup murah, 500 gram harganya sekitar 17 ribuan. Dan admin beli secara online di Tokopedia. Oke, kita tumis lagi 1 atau 2 menitan sampai sausnya wangi. Oke, setelah bumbunya wangi, sekarang kita bisa masukkan ayam suwirnya. Kemudian kita aduk-aduk rata. Nah, setelah rata seperti ini, kita bisa tambahkan air kira-kira 200 ml atau kurang lebih 3/4 gelas. Fungsinya supaya bumbunya ini bisa meresap ke daging ayamnya. Nah, sekarang kita akan tutup dan kita masak kira-kira 2 atau 3 menitan. Oke, setelah kita tutup dan kita diamkan beberapa menit, sekarang kita masukkan makaroninya. Nah, untuk makaroninya sendiri ini adalah makaroni yang sudah direbus dulu sebelumnya hingga setengah matang supaya teksturnya tidak hancur. Selanjutnya kita tambahkan lagi garam kira-kira setengah sendok teh atau secukupnya saja. Kemudian tambahkan juga gula pasir kira-kira 3/4 sampai 1 sendok makan atau secukupnya juga. Atau sobat bisa juga mencicipinya dulu terlebih dahulu sebelum kita menambahkan garam dan gula pasirnya. Oke, sekarang kita hanya tinggal memasaknya sambil terus kita aduk-aduk sampai airnya ini surut. Nah, kalau sudah seperti ini, airnya sudah benar-benar surut dan sedikit kering, maka kita pun bisa mematikan apinya dan isian risolesnya siap untuk digunakan. Ya, karena kulit risol dan juga isiannya sudah selesai kita buat, maka sekarang kita akan langsung saja membuat risoles pedasnya. Dan untuk perangkat tepung panirnya, di sini kita menggunakan sisa adonan kulit risol yang tadi sudah kita sisakan. Kemudian tinggal kita tambahkan air kira-kira setengah gelas supaya sedikit encer. Oke, kita aduk. Nah, jika sudah selesai, kita sisihkan dulu untuk sementara. Lalu kita lanjut untuk menggulung risolnya. Caranya 1 sendok makan isian kita letakkan di atas kulit risolnya. Kemudian kita lipat dan kita gulung seperti kita membuat risol pada umumnya. Nah, seperti ini. Kita lipat. Kemudian kita gulung. Dan seperti inilah kira-kira hasilnya. Gimana, terlihat bagus bukan? Bentuknya kita buat agak pipih seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal mengulangi saja langkah sebelumnya hingga semua bahannya habis.
Oke, seperti inilah kira-kira nanti hasilnya. Di resep ini kurang lebih kita bisa dapat 20 lebih risoles, tergantung besar kecilnya gulungan risoles yang kita buat. Oke, setelah risolesnya selesai kita buat, sekarang kita masuk ke proses memanir atau memberi lapisan tepung pada kulit luarnya. Dan untuk tepung panirnya sendiri kita menggunakan campuran antara tepung roti halus dan juga tepung roti panko, yaitu tepung roti yang lebih kasar dan biasanya berwarna kekuningan seperti ini. Kita pakai takaran 50-50 saja. Nah, cara untuk memanirnya sebenarnya gampang sekali. Jadi risoles yang masih polos ini tinggal kita celupkan ke dalam cairan tepungnya, kemudian kita bolak-balik sampai basah. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam tepung panirnya, kemudian kita ratakan sampai seluruh permukaan risolesnya ini tertutup oleh tepung rotinya. Nah, seperti ini. Kita agak tekan-tekan sedikit. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya kita tinggal mengulangi langkah sebelumnya sampai semua risolesnya selesai dipanir. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang risoles pedas isi ayam dan makaroninya siap untuk digoreng. Dan kalau tidak digoreng semuanya, maka kita juga bisa menyimpannya dalam wadah tertutup seperti ini dan memasukkannya ke dalam lemari es. Oke, kita masuk ke proses penggorengan. Dan untuk proses penggorengannya kita cukup gunakan api sedang, tidak terlalu besar, dan minyak jangan terlalu panas supaya risolesnya tidak mudah pecah. Nah, saat minyak mulai panas seperti ini, kita bisa langsung memasukkan risolesnya seperti ini. Oke, kita masukkan satu persatu. Lalu kita goreng hingga berwarna kuning keemasan. Oke, jika risolesnya sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, maka kita bisa mengangkatnya. Dan gimana, terlihat enak sekali bukan? Pokoknya sobat semua tidak akan kecewa akan rasanya. Jadi sekarang kita akan tiriskan dulu sebentar sebelum kita sajikan. Oke, ini dia resep kita untuk kesempatan kali ini, yaitu risoles isi ayam makaroni pedasnya sudah jadi dan sudah siap untuk disajikan. Gimana, terlihat enak sekali bukan? Rasanya yang pedas dan saus lada hitamnya membuat siapapun yang mencobanya pasti ketagihan akan rasanya. Jadi ayo dicoba karena rasanya tidak akan mengecewakan. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari Dapur Segala Simpel mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya. Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.